Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlihi sidki wal wafa. Kepada yang terhormat Bapak dosen tercinta Bapak Nur Ahmad Satria dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan tafsir ahkam kali ini, kami sebagai pemateri ingin memaparkan materi tentang li'an. Maka dari itu, mari kita mulai pemaparan materi pada hari ini. Semoga menjadi manfaat dalam kehidupan kita. Pengertian li'an. Secara etimologis, kata li'an berasal dari bahasa Arab, yaitu la'ana, yang berarti laknat atau kutukan. Secara terminologi, banyak ahli fikih yang mendefinisikan li'an sebagai berikut, yaitu 1. Menurut mazhab Imam Maliki, sumpah suami yang muslim yang telah akil balik bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau penolakannya terhadap kehamilan istri darinya, dan isi istri bersumpah bahwa suami berdosa dengan 4 kali sumpah dengan ucapan, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikan melakukan zina," dan kalimat lain yang sejenisnya di hadapan hakim. Dan yang kedua, menurut mazhab Imam Syafi'i, kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung. Yang ketiga, menurut mazhab Imam Hanafi, li'an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri disertai dengan ghadab yang menduduki kedudukan had ghadab pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada istri. Maka dari definisi tersebut, penulisan pengambilan kesimpulan bahwa li'an adalah sumpah yang diucap ketika suami menuduh istrinya yang telah berzina atau penolakan terhadap kehamilan istri darinya. Dasar hukum li'an yaitu setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara, baik merupakan perkara yang diperbolehkan maupun perkara yang dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar landasan berpijak. Demikian hal yang perkara li'an juga tidak terlepas dari dasar hukum. Dalam surat An-Nur ayat 6 dan 7 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan li'an ada 2. Pertama, tuduhan berzina. Kedua, pengingkaran kandungan. Yang pertama, wajibnya li'an karena tuduhan berzina. Wajibnya li'an karena ada tuduhan zina, yaitu apabila suami mengaku melihatnya sendiri. Tidak ada saling pendapat fuqaha dalam masalah ini. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa yang diperselisihkan adalah apabila suami mengatakan bahwa ia tidak mencampurinya dan tidak boleh berli'an hanya karena tuduhan semata. Sedangkan ulama yang lain seperti Syafi'i, Abu Hanifah, Sauri, Ahmad, Daud dan lain-lain mengatakan bahwa li'an boleh berdasarkan tuduhan semata. Li'an diperbolehkan yang dianggap sah jika penuduh atau suami tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada istrinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hal tersebut dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka li'an tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya
hukuman zina atas dirinya. Jika suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti dan menuntut li'an saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti yang 4 saksi dan li'an merupakan 2 bukti dalam menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain. Adapun syarat-syarat tertuduh zina, istri menyangkal tuduhan zina atas dirinya. Syarat-syarat kedua belah pihak, adanya jalinan perkawinan di antara mereka. Syarat-syarat lain yang diperselisihkan ulama mengingat perbedaan pendapat mereka mengenai hakikat li'an. Bagi mayoritas ulama yang menganggap li'an sebagai sumpah yang menggunakan lafaz kesaksian. Syarat-syarat teknis qadzaf atau tuduhan zina. Tuduhan zina dilontarkan secara total tanpa menggantungkannya pada syarat tertentu atau menyandarkannya pada masa yang akan datang. Li'an dilakukan di depan hakim atas perintahnya. Nah, adapun yang kedua, mengingkari kandungan. Jika suami mengingkari kandungan dan ia mengaku bahwa ia telah mengistibrakan istrinya dan tidak menggaulinya sesudah istibrak. Waktu mengingkari kandungan, jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan sewaktu istrinya hamil dan dalam ikatan perkawinan. Abu Hanifah berpendapat suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan, karena kandungannya itu kadang-kadang mengalami keguguran. Oleh karena itu, hanya keyakinan yang menjadi alasan terkuat untuk melakukan li'an. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami boleh berli'an sekalipun ia tidak mengingkari kandungan. Pengingkaran kandungan setelah talak. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari kandungan kecuali pada masa iddah saja. Terus selanjutnya, masa berlangsungnya hukuman li'an. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa li'an berlangsung hingga berakhirnya masa mengandung yang panjang. Terus adapun yang terakhir yaitu persaksian li'an. Nah, dari persoalan ini fuqaha berselisih pendapat apabila suami dapat menegakkan persaksian atas perbuatan zina istrinya, apakah ia boleh berli'an atau tidak. Abu Hanifah Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh berli'an karena pada dasarnya li'an itu dijadikan pengganti kesaksian. Disyariatkannya li'an adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya atau nasab, sehingga keturunannya menjadi jelas dan tidak kacau serta tidak ada keraguan-raguan. Dalam melakukan li'an, suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan atau tuduhan dari orang lain. Terjadinya li'an itu apabila suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak memiliki 4 orang saksi yang dapat menguatkan kebenarannya itu. Sebab yang lain yaitu apabila suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Oleh karenanya, sebab-sebab yang tadi, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhannya, seorang suami mengucapkan sumpah li'an. Sedangkan istrinya menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah li'an pula, sehingga terjadi mu'alanah antara kedua suami istri tersebut. Nah, jika terjadi demikian, pasti di antara kedua suami istri tersebut ada yang berdusta.
Nah, mengenai li'an, para ulama sepakat bahwa li'an merupakan ketentuan yang sah menurut Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan menurut Al-Jurjawi. Dalam sumpah li'an terkandung beberapa hikmah, antara lain: pertama, suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri. Nah, sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek. Yang kedua, melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu. Ketiga, menjaga kehormatan dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.